Di dunia yang ribut, keberanian datang dari diam. Di antara suara ketakutan, ada satu sudut untuk jiwa yang ingin tenang. Sudut keberanian. Jika kata-kata ini menyentuhmu, tinggalkan jejak, like, tulis pikiranmu, komen. Karena keberanian adalah saat kamu memilih untuk tetap berdiri, walau semua ingin lari. Bayangkan suatu pagi Anda terbangun dengan perasaan lelah, frustrasi yang mendalam, dan ketidakpuasan terhadap hidup Anda. Anda memandang sekeliling dan mulai mencatat apa yang tidak Anda miliki. Mobil mewah, rumah megah, atau pekerjaan yang glamor. Tiba-tiba, Anda mulai iri pada mereka yang seolah memiliki segalanya. Ini menjadi lingkaran tanpa akhir. Selalu menginginkan lebih, mengejar sesuatu yang belum Anda miliki, dan merasa tidak pernah cukup. Namun, tahukah Anda bahwa Anda bisa keluar dari lingkaran kekecewaan ini? Bagaimana jika Anda bisa menghargai apa yang sudah ada di tangan Anda dan merasa bahagia saat ini juga? Dua filsuf Stoa dari Romawi kuno, Seneca dan Marcus Aurelius, menawarkan kebijaksanaan untuk ini. Seneca, seorang filsuf kaya, mengingatkan kita, tak ada orang yang mampu memiliki semua yang diinginkannya, tetapi setiap orang berkuasa untuk tidak menginginkan apa yang tidak dimilikinya dan dengan gembira memanfaatkan apa yang sudah ada. Dengan kata lain, alih-alih terus merindukan lebih, kita harus fokus bersyukur atas apa yang sudah kita miliki dan memanfaatkannya sebaik mungkin. Marcus Aurelius, kaisar Romawi sekaligus filsuf Stoa, menggemakan gagasan ini dengan berkata, "Jika seseorang bisa membuktikan bahwa saya salah atau memandang sesuatu dari sudut yang keliru, saya akan dengan senang hati berubah. Yang saya cari adalah kebenaran, dan kebenaran tak pernah menyakiti siapapun." Ia mendorong kita untuk berpikiran terbuka, bersedia mengubah perspektif, dan mengejar kebenaran serta kebijaksanaan di atas segalanya. Ajaran kuno ini mungkin terdengar sederhana, namun memiliki kekuatan besar di dunia modern, di mana kita sering terjebak dalam mengejar harta benda, status sosial, atau kesenangan sementara. Dengan merangkul prinsip kepuasan, keterbukaan pikiran, dan integritas, kita bisa memupuk kedamaian batin dan kepuasan yang melampaui keadaan eksternal. Bayangkan bangun di pagi hari dengan rasa bahagia hanya karena secangkir kopi, cuaca yang cerah, atau tawa dari anggota keluarga. Dua hal yang menonjol adalah kemampuan untuk menantang asumsi Anda sendiri dan kesiapan untuk bertransformasi. Cobalah memahami apa artinya menjadi moral, membedakan benar dan salah, bukan hanya mengikuti kemudahan, popularitas, tren, atau mode. Pelajaran dari Seneca dan Marcus Aurelius ini tetap relevan hingga kini, seperti ribuan tahun lalu. Dengan merangkul kebijaksanaan mereka, kita bisa menemukan kunci menuju kehidupan yang penuh kebahagiaan, tujuan, dan kebajikan, kehidupan yang tidak ditentukan oleh apa yang kita miliki, melainkan oleh siapa kita dan bagaimana kita memilih untuk hidup. Bab 1. Menemukan kebahagiaan dalam apa yang sudah dimiliki. Pernahkah Anda terpikat oleh sesuatu yang Anda lihat tetapi tidak miliki, seperti konsol video game baru atau sepeda canggih? Mungkin Anda bahkan merasa iri, terutama saat melihat teman atau teman sekelas memiliki apa yang Anda inginkan. Semua orang pasti pernah mengalami ini, tetapi fokus pada hal itu bisa membuat hidup terasa kosong dan tidak bahagia. Seneca, filsuf Romawi yang bijak, sangat memahami perasaan ini. Ia berbagi nasihat yang kuat. Tak ada orang yang mampu memiliki semua yang diinginkannya, tetapi setiap orang berkuasa untuk tidak menginginkan apa yang tidak dimilikinya dan dengan gembira memanfaatkan apa yang sudah ada. Inti dari ajaran Seneca adalah kepuasan, kemampuan untuk menemukan kebahagiaan dan kepenuhan dalam apa yang sudah Anda miliki, alih-alih terus mengejar lebih. Ini adalah ide sederhana namun sangat kuat untuk membantu kita menjalani hidup yang lebih bahagia dan memuaskan. Bayangkan jika Anda bisa merasa puas dengan permainan atau gadget yang sudah Anda miliki, alih-alih iri pada perangkat game baru milik teman. Bayangkan jika orang-orang bisa berhenti mendambakan pakaian modis terbaru dan mulai berusaha menciptakan gaya dengan apa yang sudah mereka miliki. Dengan mengubah pola pikir dari keinginan terus-menerus menjadi rasa syukur dan penghargaan, Anda bisa membuka kedamaian batin dan kebahagiaan yang tak bisa diberikan oleh harta benda. Gagasan tentang puasan dan kesederhanaan ini bukanlah hal baru. Filsuf Yunani kuno, Socrates, menjalani hidup dengan sangat sederhana, hanya memiliki kebutuhan pokok dan fokus pada mengejar kebijaksanaan serta pengetahuan.
Ia percaya bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari harta, melainkan dari memupuk kebajikan dan pemahaman. Demikian pula, ajaran Buddha menekankan konsep ketidaklekatan, mendorong pengikutnya untuk melepaskan keinginan akan benda material dan menemukan kepuasan di saat ini. Di zaman modern, banyak individu dan komunitas merangkul kesederhanaan. Misalnya, gerakan Tiny House mendorong orang untuk tinggal di rumah kecil dan sederhana demi mengurangi dampak lingkungan, menghemat uang, dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Atau gaya hidup minimalis, di mana orang sengaja membatasi kepemilikan mereka untuk memupuk rasa kebebasan dan kepuasan. Bahkan di kota-kota yang sibuk, ada orang yang menemukan kebahagiaan dengan merangkul kesederhanaan. Mungkin seorang pensiunan yang bahagia merawat kebun kecil atau pelajar yang menikmati kesenangan sederhana dari buku bagus dan secangkir teh hangat. Berikut beberapa cara praktis untuk memupuk kepuasan dan penghargaan. Latih rasa syukur. Luangkan waktu setiap hari untuk mencatat hal-hal yang Anda syukuri, sekecil apapun. Tulis dalam jurnal atau tarik napas dalam-dalam sambil merasakan syukur. Bersihkan ruang Anda. Perhatikan barang-barang di sekitar yang tidak lagi Anda butuhkan. Sumbangkan atau jual, dan rasakan bagaimana mengurangi kekacauan fisik, juga menjernihkan pikiran. Nikmati hal kecil. Hargai kesenangan sederhana seperti sinar matahari, rasa buah segar, atau tawa orang terkasih. Latih mindfulness. Saat merasa iri atau tidak puas, tarik napas dalam-dalam, perhatikan sekeliling, dan ingatkan diri Anda akan kelimpahan yang sudah dimiliki. Batasi paparan iklan. Kurangi paparan iklan yang dirancang untuk membuat Anda merasa kurang puas dan menginginkan lebih. Dengan menerapkan kebijaksanaan seneca, Anda bisa menemukan jalan menuju kebahagiaan sejati. Ini adalah perjalanan yang membutuhkan latihan, tetapi membawa kedamaian dan kepuasan yang tak ternilai. Bab 2. Disiplin diri dan welas asih. Pernahkah Anda merasa lebih mudah menghakimi diri sendiri ketimbang orang lain? Kita sering menyalahkan diri atas kesalahan kecil atau menekan diri untuk selalu memberikan hasil terbaik, namun jauh lebih lunak terhadap teman atau keluarga. Marcus Aurelius, kaisar Romawi yang bijak, memahami kecenderungan ini dan menawarkan nasihat. Bersikap toleran terhadap orang lain, tetapi ketat pada diri sendiri. Ini bukan berarti kita harus kejam pada diri sendiri, melainkan menekankan pentingnya disiplin diri dan memegang standar tinggi untuk diri sendiri, sambil menunjukkan welas asih dan pengertian terhadap orang lain. Jika Anda ingin unggul dalam sesuatu, olahraga, musik, atau studi, Anda harus disiplin, mendorong diri untuk berlatih dan berkembang, meski sulit. Namun, Anda tidak akan menuntut kesempurnaan yang sama dari orang lain. Anda akan sabar dan mendukung mereka. Prinsip ini seimbang. Disiplin diri untuk mencapai tujuan Anda, dan welas asih untuk membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Banyak budaya dan filsafat merangkul gagasan ini. Misalnya, prajurit Sparta dikenal karena latihan keras mereka, namun juga diajarkan untuk menghormati lawan. Dalam Buddha, mindfulness membantu mengembangkan disiplin diri dan empati terhadap orang lain. Contoh modern termasuk Malala Yousafzai, yang menunjukkan disiplin luar biasa dalam perjuangkan pendidikan perempuan, namun tetap welas asih terhadap mereka yang menentangnya. Di dunia olahraga, atlet seperti Serena Williams menunjukkan disiplin kerja keras menuju keunggulan, sekaligus mempromosikan empati dan keadilan sosial. Berikut cara menerapkan prinsip ini. Tetapkan standar pribadi. Tulis standar Anda di bidang studi, hobi, atau perilaku, dan tinjau secara berkala. Refleksi diri. Renungkan tindakan dan emosi Anda setiap hari untuk memastikan Anda memenuhi standar tersebut. Latih mindfulness. Meditasi atau pernapasan dalam membantu Anda sadar akan pikiran dan emosi. Tunjukkan empati. Saat ingin mengkritik orang lain, coba pahami perspektif mereka dan tanggapi dengan welas asih. Cari masukan. Mintalah umpan balik dari orang terpercaya untuk meningkatkan disiplin diri dan welas asih Anda. Dengan merangkul kebijaksanaan Marcus Aurelius, Anda bisa membangun ketahanan, fokus, dan empati untuk mencapai tujuan sambil memberikan dampak positif bagi dunia. Bab 3. Merangkul kebenaran dan mengejar pertumbuhan. Pernahkah Anda merasa ingin melawan saat seseorang menentang keyakinan Anda? Ini reaksi wajar, tetapi Marcus Aurelius punya pendekatan berbeda.
Jika seseorang bisa membuktikan saya salah atau menunjukkan perspektif saya keliru, saya akan dengan senang hati berubah. Yang saya cari adalah kebenaran, dan kebenaran tak pernah menyakiti siapapun. Inti dari kutipan ini adalah keterbukaan pikiran dan kesiapan untuk mengubah pandangan saat dihadapkan pada kebenaran atau bukti. Ini adalah kualitas berharga untuk pertumbuhan pribadi dan kemajuan pengetahuan. Jika para pemikir besar sejarah menolak ide baru, kita mungkin tidak akan menemukan bahwa bumi mengelilingi matahari atau mengembangkan pengobatan yang menyelamatkan jiwa. Sebaliknya, penolakan terhadap ide baru sering merugikan. Misalnya, penolakan Gereja Katolik terhadap model heliosentris menghambat kemajuan ilmiah selama berabad-abad. Di zaman modern, penyangkalan industri tembakau terhadap risiko kesehatan rokok atau debat perubahan iklim menunjukkan dampak buruk dari menolak bukti. Namun, ada kisah inspiratif seperti Microsoft yang beralih ke teknologi internet untuk menjadi pemain dominan, atau Hindustan Unilever yang mengadopsi praktik berkelanjutan untuk menyelaraskan dengan nilai-nilai dan permintaan konsumen. Berikut cara mengembangkan keterbukaan pikiran. Dengarkan aktif, dengarkan perspektif berbeda tanpa langsung menolaknya. Cari sudut pandang beragam. Kelilingi diri Anda dengan orang, buku, atau sumber yang menawarkan pandangan berbeda. Rangkul rasa ingin tahu, hadapi ide baru dengan keajaiban, bukan skeptisisme. Kenali bias konfirmasi. Sadari kecenderungan untuk mencari informasi yang mendukung keyakinan Anda dan pertimbangkan bukti yang menantangnya. Rayakan pertumbuhan, lihat kesalahan sebagai peluang untuk belajar, bukan ancaman. Dengan merangkul kebijaksanaan Marcus Aurelius, Anda akan lebih siap menghadapi kompleksitas hidup dan terus berkembang. Bab 4. Hidup dengan kejujuran dan integritas. Bayangkan Anda bermain dengan teman dan mendapat kesempatan untuk curang demi keuntungan. Atau sebagai pelajar, Anda menemukan materi yang bisa membantu tugas jika digunakan secara tidak jujur. Situasi seperti ini menggoda, terutama jika Anda yakin tidak akan ketahuan. Namun, Marcus Aurelius berkata, jika itu tidak benar, jangan lakukan. Jika itu tidak jujur, jangan katakan. Integritas berarti melakukan hal yang benar, meski sulit atau tidak ada yang melihat. Kejujuran adalah bagian kunci. Bersikap jujur dalam kata dan tindakan, menolak penipuan meski tampak menguntungkan. Sepanjang sejarah, integritas dihargai. Abraham Lincoln, misalnya, dihormati karena kejujurannya meski menghadapi tantangan besar. Sebaliknya, skandal Enron menunjukkan akibat buruk dari ketidakjujuran, dengan keruntuhan perusahaan dan hukuman bagi eksekutif. Di sisi lain, Patagonia membangun mereknya dengan praktik bisnis etis, mendapatkan loyalitas pelanggan melalui integritas. Berikut cara mempraktikkan integritas. Tentukan nilai Anda. Tulis prinsip inti Anda untuk memandu keputusan. Jujurlah, akui kesalahan kecil, seperti memecahkan sesuatu, atau jujur saat kesulitan dengan tugas. Kembangkan keberanian moral. Berani melakukan yang benar meski sulit. Cari panutan etis. Belajar dari individu yang menunjukkan integritas luar biasa. Antisipasi dilema etis, pikirkan situasi potensial dan rencanakan respons yang selaras dengan nilai Anda. Bertanggung jawab, akui kesalahan, belajar darinya, dan gunakan sebagai motivasi untuk lebih baik. Hidup dengan integritas bukan tentang kesempurnaan, melainkan konsisten melakukan yang benar. Dengan merangkul kebijaksanaan Marcus Aurelius, Anda membangun fondasi moral yang kuat dan menginspirasi orang lain. Kesimpulan, kita telah menjelajahi kebijaksanaan Seneca dan Marcus Aurelius yang menawarkan panduan untuk pertumbuhan, kebahagiaan, dan karakter moral di dunia modern. Inti filsafat Stoa adalah keyakinan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari mengendalikan pikiran dan reaksi kita, bukan keadaan eksternal. Dengan mengubah perspektif dan menyelaraskan tindakan dengan prinsip kebajikan, kita bisa membuka kekuatan batin, ketahanan, dan tujuan hidup. Bayangkan menjalani setiap hari dengan penghargaan mendalam atas momen saat ini, bebas dari keinginan akan lebih banyak harta atau status. Bayangkan menghadapi setiap situasi dengan pikiran terbuka, siap belajar dan berkembang. Bayangkan menjalani hidup dengan integritas yang tak tergoyahkan, membuat pilihan yang selaras dengan nilai-nilai Anda. Cobalah memulai langkah kecil, buat jurnal syukur, tetapkan tujuan untuk lebih disiplin diri, atau tunjukkan empati lebih besar terhadap orang lain.
Pertumbuhan pribadi membutuhkan usaha dan kesabaran. Tetapi setiap pilihan kecil membawa Anda lebih dekat ke kehidupan yang penuh makna dan damai. Jika Anda ingin mendalami filsafat Stoa, jelajahi karya seperti Meditations karya Marcus Aurelius atau Letterstrom a Stoic karya Seneca. Anda juga bisa membaca interpretasi modern seperti The Obstacle is the Way karya Ryan Holiday. Seperti kata Marcus Aurelius, jangan buang waktu berdebat tentang apa itu orang baik, jadilah satu. Mari kita mulai perjalanan ini bersama, merangkul kepuasan, keterbukaan pikiran, disiplin diri, welas asih, dan integritas. Ingat kata-kata Seneca, kebahagiaan sejati adalah menikmati saat ini tanpa ketergantungan cemas pada masa depan. Rangkul ajaran ini, dan biarkan mereka memandu Anda menuju kehidupan yang penuh makna, otentik, dan bahagia.